Welcome to Podcast Usir Baper. Diskusi ceria bareng perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Bersama aku Novi dan aku Chandra dari Forum Genre Indonesia Provinsi Banten. Asik banget, asik. Halo semuanya, apa kabar? Tentunya semoga sehat semua ya. Kalau Kak Chandra gimana kabarnya? Kabar aku baik banget dong. Apalagi kali ini kita akan bertemu di podcast kita yang seru ini bersama BKKBN, bersama Forum Genre. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Tapi kan ini excited banget nih. Gimana kalau misalkan Kak Novi kabarnya? Kalau aku kabarnya hari ini alhamdulillah ya. Walaupun cuacanya kadang gak menentu ya, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan ya. Tapi walaupun kayak gitu, karena kita udah kembali ke masa-masa produktif lagi. Betul. Karena liburannya udah usai, tentunya harus tetap dijalanin gimana pun kondisinya, Kak Chandra. Titi, aku usai. Aku usai Titi. Liburnya usai Titi. Libur usai. Walaupun hubungan juga usai ya. Iya. Wah, curhat. Aduh, sorry Curhat banget nih, dong. sorry banget. Kayaknya gue mau pulang aja, boleh gak? Jangan dong. Baru mulai. Oke. Oke ya. Dan aku harap juga teman-teman di luar sana kondisinya sehat-sehat saja ya. Amin. Jangan lupa dijaga juga kesehatannya dan tetap semangat. Tentunya hari ini bakal ditemenin dengan kita kesemangatan atau kegiatan teman-teman semua. Betul. Ya, dimana kita bakalan berbincang satu topik yang masih hangat banget nih Kak Chandra. Anget banget. Baru diangkat dari Baru kompor. baru diangkat. Dari kompor. Masih ngebul kalau diangkat ya, masih ngebul. Iya. Jadi kita bakal ngebahas apa nih Kak Chandra? Nah, karena masih hangat, kayaknya nih topik kita nih nggak akan lepas nih dari sama di tanggal yang kontras banget nih sama usia ideal menikah untuk perempuan. Iya, Tahu nggak iya. Kak? Kapan? Tanggal 21 Tanggal 21 21. bulan April. apa? April tahun 2024. Itu diperingati hari apa sih? Sebagai peringatan Hari Kartini, teman-teman. Hari Kartini. Ya, tentunya udah gak asing banget gak sih dengan peringatan Hari Kartini. Mungkin teman-teman yang di sekolah sekarang lagi fashion show pakai baju kebaya atau pakai baju adatnya. Aduh, lagi mode cantik semua ya. Iya, lagi mode gorgeous semua ya. Gorgeous. Ya, jadi peringatan Hari Kartini ini pasti udah nggak asing banget di telinga kita semua, apalagi Betul. perempuan ya, nggak lepas dengan perempuan itu tadi karena Raden Ajeng Kartini tadi yang membawa atau menggaungkan emansipasi wanita untuk kita para perempuan di Indonesia. Membawa perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Betul sekali Kak Chandra. Kan ada itu Apa tuh Kak? patahan katanya. Apa tuh? Habis gelap terbitlah terang. Asik. Oke, kita bakal bincang-bincang bincang-bincang seru ya, karena Seru. Bincang-bincang ceria Seru sesuai banget, dengan ceria tadi banget. podcastnya. Iya, apalagi kan kita genre remaja yang Sehat, sehat, cerdas, ceria. Ya, jadi bakal asik banget perbincangan kita kali ini. Betul. Nah, berbicara tentang Kartini ya, dimana kalau misalkan Kartini itu identik dengan perempuan Kak Chandra. Betul. Tapi ternyata peran laki-laki di sini pun ada loh Kak Chandra. Oh iya? Iya, betul sekali. Jadi walaupun identik dengan emansipasi atau kesetaraan terhadap perempuan, tentunya di sini laki-laki mempunyai peran yang besar juga terhadap perubahan itu. Setuju banget sih. Apalagi gini, di Hari Kartini kan kita pasti membahas tentang perempuan. Tapi harus ada penekanan juga dari laki-laki bahwasannya antara laki-laki dengan perempuan ini kita memiliki hak yang sama. Betul sekali. Punya Mungkin kita biasanya di genre menyebutnya dengan kesetaraan gender. Iya. Jadi kayak misalkan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kan realitanya di zaman sekarang kita tidak harus seperti itu. Iya. Semua orang memiliki hak yang sama untuk aspek pemimpin, Betul. profesi, pendidikan dan banyak aspek lainnya. Gitu. Mungkin kalau misalkan zaman dulu ya, kalau kita mendengar perempuan mau pasti ujung-ujungnya kalau nggak di kasur, sumur dan dapur. Iya. Ya, tiga itu aja ya. Kalau Jadi sekarang terbatas gimana? Ya. Kalau Iya. sekarang sudah luas banget ya. Bahkan sekarang banyak banget perempuan yang jadi pemimpin, jadi CEO di startup besar ya Kak Chandra. Betul. Itu tadi berkat
Ibu kita Kartini, Raden Ajeng Kartini ya, yang membawa perubahan itu, dimana sekarang kita perempuan bisa menikmati pendidikan, dimana mungkin dulunya pendidikan hanya bisa dirasakan oleh bangsawan-bangsawan atau mereka yang mempunyai kuasa lebih gitu ya. Setuju. Nah sekarang kita dari rakyat terendah pun bisa merasakan bangku pendidikan tentunya, dari SD, SMP sampai mungkin SMA dan perguruan tinggi negeri. Bener banget. Kan kalau misalkan ya, ngapain sih perempuan gitu kan harus berpendidikan tinggi, karena kan tadi menyenggol tentang pendidikan. Kenapa harus berpendidikan tinggi? Ya kalau misalkan kita balik lagi kan dapur sumur kasur, maka kalau misalkan perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, itu akan mempengaruhi dapurnya seperti apa. Betul, Kak Chandra. Sumurnya seperti apa, kasurnya seperti apa. Ya, beda lah kasur lantai sama spring bed. Dapurnya beda lah, bukan yang harus tiup-tiup, kipas-kipas. Sekarang ini pakai kompor listrik ya. Kompor listrik lebih canggih ya. Rumahnya serba modern, dan juga dalam pengasuhan anaknya pastinya, Kak Chandra. Betul. Apalagi di mana keluarga itu kan adalah madrasah pertama, tempat anak-anak itu mengenal hal baru pertama kali. Itu ya di keluarga, dari ibunya apalagi, karena hari-hari 24 jam pasti ya sama orang tuanya gitu, pasti ketemu sama orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya cerdas, ibunya cerdas juga gitu dalam mengasuh anaknya, tentu anaknya bakal merepresentasikan ibunya itu gitu. Kalau misalkan kadang ada nih Kak Chandra, ada beberapa fenomena di mana perempuan itu nikah muda, Kak Chandra. Nah, tapi sebenarnya dia tuh belum siap untuk menikah kemudian memiliki anak gitu ya. Makanya di sini tuh peran pendidikan, kesiapan juga perempuan untuk memiliki anak, untuk berkeluarga itu sangat penting gitu. Jadi teman-teman semua di sini aku berharap bisa belajar setinggi mungkin juga gitu ya, dan mempersiapkan diri untuk berkeluarga tentunya. Setuju banget. Apalagi ya kita di genre dan di BKKBN tuh kita biasanya menganjurkan kepada masyarakat Indonesia atau masyarakat Provinsi Banten khususnya untuk kita bisa menikah di usia yang ideal. Berapa tuh Kak Chandra? Pentingnya nih teman-teman untuk berpendidikan, minimal kalian tahu dulu nih usia ideal menikah, yakni minimal 21 tahun untuk perempuan dan minimal 25 tahun untuk laki-laki. Ada banyak pertimbangan ya Kak Novi gitu. Banget. Kenapa kita harus menikah di usia yang ideal? Iya, salah satunya tadi pendidikan. Iya, ya kan? untuk pendidikan. Biar perempuannya juga bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Setuju. Kemudian juga kerja juga bisa. Setuju. Ekonomi ya. Pendidikan, ekonomi, kesehatan. Apalagi itu paling penting ya. Nah, psikologi juga. Psikologi atau mental lah ya. Betul gitu. Sekali. Kalau misalkan 4 aspek tersebut tidak terpenuhi, bagaimana kita bisa mendapatkan keluarga yang berkualitas? Keluarga yang bahagia itu sulit loh. Betul sekali. Apalagi kadang ya Kak Chandra, adanya ketidaksetaraan gender ini biasa dimulai dari keluarga, Kak Chandra. Betul, setuju. Dari orang tua yang tidak tahu peran perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama di keluarga gitu. Maksudnya kayak dari peran mencuci piring. Biasanya tuh mencuci piring dikasih semua ke perempuan. Apalagi baru kemarin Lebaran ya. Keluarga tuh banyak yang kumpul di rumah kan. Terus tumpukan cucian panci, piring, semua pasti tugasnya ke perempuan. Karena aku sendiri ngerasain juga. Nah, terus kaum cowok nih tinggal rebahan. Ya udah makan tidur ya gitu. Iya. Tapi kata orang Serang itu namanya MTS. Apa tuh Kak? Mangan turu selonjor. Atau makan tidur selonjoran kaki aja udah. Menikmati main HP. Iya. Nah, itu sebenarnya dari hal-hal kecil tadi kenapa makanya perlu persiapan ya. Tentunya kita berhubungan berarti nih sama materi atau isu yang kita gaungkan Kak Chandra. Betul. Tadi ternyata peran perempuan itu dan laki-laki sama kok, nggak harus perempuan yang nyuci piring gitu, nggak harus perempuan yang beresin rumah. Betul. Jadi setara gitu sebenarnya kedudukan antara anak laki-laki dan juga perempuan. Begitupun dengan ayah dan ibu. Kadang ibu itu tugasnya pokoknya ngurus anak gitu ya. Udah ngurus anak aja, di rumah aja, beresin rumah. Kalau misalkan suami cuma kerja kerja pulang udah gitu selesai. Tapi semua urusan perkembangan anak diserahkan kepada ibu atau perempuannya gitu Kak Chandra. Iya, tapi kalau bersyukurnya aku ya di rumah aku penerapan tidak seperti itu sih.
alhamdulillah ibuku tuh menerapkan, cerita boleh kan ya? Boleh, silakan. Ibuku tuh menerapkan bahwasannya laki-laki dan perempuan itu harus diberikan tugas yang sama. Jadi kalau misalkan nyapu, nyuci piring, terus beresin rumah, beresin kamar, itu tugas semua orang. Itu masing-masing gitu. Kalau kamu mau makan, kamu nyuci piring dulu. Kalau misalkan kamu mau makan, kamu masak dulu. Kenapa? Karena jika kita berpikir di masa depan, ya, nanti kan kita bakal punya istri nih, yang laki-laki. Kalau misalkan istri kita abis ngelahirin atau sakit, terus siapa yang bakal beresin rumah? Siapa yang bakal nyuci? Kalau misalkan kita tidak bisa sama sekali, kita bakal bingung akan seperti apa. Kan kita tidak tentu juga ke depannya apakah ekonomi kita akan bagus atau tidak. Kalau misalkan bagus, syukur-syukur kita bisa ada pembantu. Tapi jika tidak, maka kita harus mengerjakan sendiri kan. Nah, antisipasinya dari sekarang, anak laki-laki dan perempuan diberikan tugas yang sama. Bisa nyuci, bisa nyapu, bisa masak dan yang lainnya gitu Kak Nopi. Kalau keluarga Kak Nopi gimana? Ya kebetulan karena keluarga aku cewek semua ya Kak Chandra. Aduh. Jadi ya udah rata gitu. Aku nyempil di cowoknya boleh gak sih itu? Dia kalau udah oprek lagi. Ada oprek ya. Belum oprek Siap. Ya. Jadi teman-teman ternyata peran dari hal mendasar ternyata ya dari keluarga itu berkaitan dengan kesetaraan gender, berkaitan juga dengan emansipasi wanita. Kadang juga ada beberapa kasus di mana di satu keluarga ini yang di mana isinya anak perempuan dan laki-laki, ternyata yang boleh disekolahkan tinggi-tinggi itu laki-laki gitu. Masih ada juga beberapa yang berpikiran seperti itu, dan sebenarnya itu adalah salah satu hal yang kurang tepat ya Kak Chandra. Karena perempuan pun bisa maju, bisa bermimpi setinggi mungkin, bisa meraih cita-cita setinggi mungkin ya Kak Chandra, nggak terbatas gitu. Dan tadi kita kembali di mana perempuan itu sebenarnya boleh juga kok jadi pemimpin gitu ya. Boleh juga kok mengejar mimpi-mimpi mereka, karena sekarang ada banyak banget perempuan-perempuan hebat gitu ya. Contohnya seperti mungkin aku sebut salah satu sosok yang menjadi inspirasi aku juga. Siapa tuh? Ada Mbak Nana. Ya. Itu kenapa? perempuan yang hebat ya, mampu untuk menggaungkan hal yang salah gitu ya, hal yang benar itu mampu banget untuk mengutarakannya dan nggak takut juga gitu. Jadi aku merasa terinspirasi lah. Jadi sosok Kartini dan salah satunya juga tentunya yang paling utama sosok Kartini di hidup aku adalah ibu aku tentunya. Waduh, so sweet banget. Mbak Nana nih maksudnya Najwa Shihab. Iya, Mbak Najwa Shihab. Kenapa sih harus sama? Oh iya sama. Sama banget. Aku suka banget kayak kepemimpinannya, ketegasan dalam berbicaranya. Dia menunjukkan bahwasannya dia adalah wanita berpendidikan, wanita yang tegas dan memiliki value juga ya. Setuju dan banget. Tentunya yang pasti menginspirasi banyak orang karena ilmu itu bakal lebih bermanfaat kalau misalkan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan aku merasa ilmu yang dimiliki oleh Mbak Nana atau tadi Najwa Shihab itu memiliki kesan tersendiri juga untuk banyak orang gitu ya, sehingga tentunya menginspirasi banyak orang gitu. Pasti bukan cuma kita doang yang ngefans banget atau termotivasi oleh Kak Najwa Shihab ini. Jadi kalau misalkan teman-teman sama kayak kita ngefans Mbak Nana, boleh komen ya. Komen di podcast kita kali ini. Iya. Dan juga kita jangan lupa nih untuk teman-teman yang nonton saat ini, boleh banget di-share videonya ya. Betul. Live kali ini, terus komen juga, subscribe. Like, comment, and subscribe. Betul sekali. Dan share sebanyak mungkin ya ke grup teman SD, TK, SMP semuanya ya, pengajian semuanya di-share. Ibu-ibu RT. Share. Beda Kak. Beda. Udah ganti apa gimana? Udah ganti ya. Apa saya yang salah ini? Udah ganti. Ya. Oke, Kak, tadi kita kembali lagi ke sosok Mbak Nana, di mana ternyata bisa kok jadi perempuan hebat gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang profesi nih Kak Chandra, kadang ada yang berpikiran kalau profesi makeup itu cuma buat perempuan kok, MUA ya, kayak MUA gitu ya. MUA itu cuma makeup artist. Itu cuma buat perempuan aja kok. Laki-laki tuh yang jadi MUA tuh dia agak lain berarti gitu. Masih banyak ya Kak Chandra. Tapi kalau menurut Kak Chandra sendiri gimana sih fenomena ini? Itu benar-benar unik sih kalau menurut aku ya. Padahal apa salahnya kalau misalkan laki-laki menjadi seorang MUA? Kan itu lebih ke teknik ya. Teknik yang tidak semua orang miliki.
untuk dia mendapatkan profesi sebagai MUA, artinya dia harus belajar, dia harus menganalisis, butuh modal juga kan. Nah, masa dia sudah effort seperti itu, tapi harus kena toksik masyarakat tentang mungkin sudut pandang masyarakat tentang profesi seseorang ya. Kita Jadi balik lagi ke gender ya. Ketidaksetaraan gender tersebut gitu. Gini, untuk makeup itu kan banyak jenisnya. Ada yang dia memang lebih ke buat pernikahan, berbeda dengan untuk show. Nah, bukan hanya perempuan doang loh yang makeup, laki-laki juga makeup gitu. Artis-artis yang tampil di televisi, di YouTube, sebenarnya mereka makeup kok. Ya? Yang cowok pun makeup gitu. Tapi tidak terlihat menor seperti natural ya. Lebih natural gitu. Artinya ada teknik tersendiri. Maka dari itu, kalau misalkan laki-laki makeup tapi tidak apa salahnya jika laki-laki juga belajar makeup untuk menjadi seorang MUA gitu. Dan itu bukan masalah, itu skill. Selama dia masih tahu kodrat dia sebagai laki-laki, dia menerapkan fungsinya dengan baik, maka itu tidak masalah, teman-teman. Iya, betul sekali. Kadang ada juga yang selain jadi MUA, jadi fashion designer gitu ya. Tukang jahit sih. Ya. Padahal ya dulu ya tukang jahit itu kerjaannya perempuan gitu. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang jadi tukang jahit, kamu mah banci, kamu mah seperti ini gitu. Masih kan. Banyak sampai sekarang gitu. Padahal realitanya kalau misalkan Nopi main ke pasar-pasar nih, tukang jahit itu ya apa? Bapak-bapak semua isinya. Ya? Iya. Bahkan kakek aku juga penjahit, Kak Chandra. Oh iya? Iya, kakek aku juga penjahit. Tapi hasil karyanya nggak kalah bagus kan? Punya taste tersendiri juga gitu. Jadi nggak cuma perempuan doang kok yang bisa melihat sudut pandang makeup itu bagus atau tidaknya gitu. Tapi laki-laki itu ternyata punya taste tersendiri, atau bahkan bisa kelihatannya yang laki-laki penilaiannya lebih bagus ternyata terhadap hasil make up atau hasil dari desain bajunya gitu. Setuju. Iya, jadi kalau dari profesi itu sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Gitu teman-teman. Pun dengan perempuan gitu ya. Perempuan pun bisa sebaliknya mungkin menjadi pemimpin salah satunya tadi ya, yang biasanya mungkin kalau misalkan sosok pemimpin itu nggak jauh-jauh dari laki-laki biasanya kan. Iya. Tapi aku punya pengalaman juga Kak tentang kepemimpinan nih. Jadi waktu SMA itu sebenarnya aku pernah ikut salah satu ekskul PIKR, di mana dari ekskul PIKR ini kan membawa aku ke genre gitu kan. Waduh. Nah, awal mulai itu dari sini. Nah, waktu itu aku jadi anggota. Nah, waktu pas pemilihan ketua baru, nah itu ternyata aku dicalonkan sebagai ketua, di mana sebenarnya ada laki-laki juga kok di sana gitu. Tapi pada endingnya hasilnya aku terpilih sebagai ketua gitu. Jadi sebenarnya perempuan itu bisa memilih bisa menjadi pemimpin gitu ya. Tapi hasilnya ketika Kanopi menjadi pemimpin bagaimana pikirannya? Nah, hasilnya saat jadi pemimpin itu lebih banyak banget prestasi yang diraih, bahkan sampai ke tingkat kabupaten waktu itu. Aku belum sampai ke provinsi gitu ya. Waktu itu sempat jadi juara 1 lomba cerdas cermat di Kabupaten Tangerang. Keren banget. Jadi ada banyak banget. Bahkan event-event di Banten pun lebih sering ikut lagi, lebih show up lagi gitu. Sampai sekarang karena perubahan itu, akhirnya PR yang di sekolah pun mulai maju gitu ya, mulai show up sampai sekarang. Spill dong PR mana? Aduh, PR Star 11 Kabupaten Tangerang. Tepuk tangan dulu dong. Oke, itu contoh ya, keren banget teman-teman. Biasanya karena memang perempuan itu lebih rapi, teliti gitu. Kalaupun memang ada kelebihan untuk menjadi seorang pemimpin, kenapa tidak untuk bisa didukung gitu loh. Betul. Why not, kata anak zaman sekarang. Why not, teman-teman. Why not? Oke. Kira-kira kalau profesi lain ada lagi nggak nih Kak Chandra yang berkaitan dengan perempuan? Apa ya? Biasanya kalau misalkan kebanyakan laki-laki sih yang profesinya tuh biasanya harusnya perempuan nih di sini gitu kan. Kalau misalnya perempuan tuh lebih identiknya ke pemimpin gak sih ya? Iya, benar. Pemimpinnya aja. Gini aja deh, karena kita juga udah berbincang terlalu lama nih Kak Nopi gitu. Membahas mengenai Kartini juga, pendewasaan usia perkawinan, kesetaraan gender juga ya. gitu. Gini deh, apa sih makna yang menurut
Kak Novi besar dalam peringatan Hari Kartini ini? Kalau aku sendiri ya memaknai dari peringatan Hari Kartini ini sebagai merayakan, semua aku dirayakan. Jadi pengen nyanyi juga. Iya, merayakan keberhasilan ibu kita semua, ibu kita Kartini dalam meraih perubahan di mana emansipasi wanita ada gitu ya di zaman era Kartini, sampai bahkan sekarang aku merasakan, kita semua merasakan dampaknya di mana perempuan bisa ikut andil dalam banyak hal, tidak terbatas, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi orang-orang yang hebat gitu ya. Jadi aku lebih ke kesannya adalah, atau makna dalam memaknai Hari Kartini ini adalah merayakan keberhasilan era Kartini dalam menggapai emansipasi wanita, Kak Chandra. Wah, setuju banget, keren banget Kak Novi tanggapannya. Bahkan aku dari sudut pandang laki-laki ikut merayakan Hari Kartini ini karena kita merasakan perubahan, perkembangan dari segi pendidikan, ekonomi dan yang lainnya hasil dari perubahan yang diciptakan oleh RA Kartini. Betul sekali. Gitu. Karena kan gimana pun perempuan atau ibu khususnya adalah guru pertama untuk anak-anaknya. Artinya kita bibit atau hasil yang diciptakan dari mereka semua. Itu nih podcast kita kali ini luar biasa. Kan Novi. Tepuk tangan dulu dong. Kayaknya kita udah lama banget nih podcastnya. Nanti kita bakal bertemu lagi di sesi berikutnya. Selanjutnya kita bakal ngomongin hal yang lebih seru lagi, lebih tentunya, seru lagi dengan gitu. Kita yang fresh dan ceria tentunya. Fresh, plong, kayak ada manis-manisnya. Hai iklan ya. Sensor. Oke. Cukup kali ya Kak Novi. Nanti kita akan bertemu dengan, kayaknya kita nambah narsum gak sih di sini? Iya, nanti kita tambah narsumnya ya. Iya, tambah narsum. Baiklah, nanti kita ketemu lagi dengan sesi yang lebih seru lagi, tentunya dengan kita berdua juga. Dengan siapa? Dengan aku Novi. Dan aku Chandra. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Dadah. Usir-usir baper. Hidup berencana itu keren.